Pernah kebayang nggak sih gimana rasanya kalau tubuh kita tiba-tiba ditusuk? Bukan cuma tusuk biasa kayak jarum, tapi yang benar-benar nyakitin, yang bisa bikin dunia seolah berhenti sejenak. Kalau ditanya, banyak yang mungkin akan menjawab, "Aduh, pasti sakit banget." Tapi, pernah kepikir nggak kenapa sih rasa sakit itu bisa muncul? Dan sebenarnya kenapa kita bisa merasakannya? Kadang kita nggak nyadar seberapa besar peran tubuh dalam memberi kita perasaan yang kita anggap biasa. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang luar biasa. Bayangin tiba-tiba tanpa aba-aba ada orang yang datang mendekat dengan gerakan cepat dan menusukkan pisau ke tubuh kalian. Kejadian ini nggak pernah terduga kan? Semuanya terjadi begitu mendadak. Bahkan mungkin otak kalian belum sempat memproses apa yang sedang berlangsung. Bisa jadi kalian nggak langsung merasakan sakitnya. Tubuh kita punya cara sendiri buat ngasih sinyal. Kadang malah menunda rasa sakit di saat-saat genting. Dalam detik-detik pertama setelah tusukan tersebut, kalian mungkin nggak langsung teriak ataupun jatuh pingsan. Sebaliknya, ada kemungkinan tubuh kalian malah kebingungan. Kayak nggak percaya gitu kalau ada yang salah dan seolah-olah semuanya masih baik-baik aja. Detak jantung bisa jadi semakin cepat, berdegup kencang seiring dengan meningkatnya adrenalin. Dan otak kalian sibuk memproses situasi ini, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Semua hal itu terjadi dalam sepersekian detik. Kalian bisa merasakan perasaan campur aduk antara kaget, bingung, dan mungkin shock yang membuat tubuh terasa kaku. Dan tiba-tiba rasa sakitnya datang begitu deras, seperti air hujan yang menerjang tanpa peringatan, menyebar dari titik luka ke seluruh tubuh, menghantam kesadaran dengan cara yang begitu brutal. Tapi kenapa sih rasa sakitnya bisa begitu intens? Gak cuma sekedar rasa panas ataupun perih di permukaan kulit, tapi seperti ada sesuatu yang merobek di dalam tubuh, menyelinap masuk dan mencengkram saraf dari dalam. Sensasi itu bukan cuma tajam di satu titik, tapi bisa menjalar, menyebar ke seluruh tubuh, bikin napas terasa berat dan pikiran menjadi kacau. Rasa sakit itu muncul karena tubuh kita punya sistem saraf yang sangat sensitif. Jaringan yang tersebar di seluruh tubuh siap mendeteksi setiap ancaman sekecil apapun. Saat ada sesuatu yang menusuk kulit, menembus otot, atau bahkan mencapai organ dalam, sistem saraf akan langsung bereaksi, mengirimkan sinyal darurat ke otak kalian dalam hitungan milidetik. Nah, otak kalian yang bakal ngasih perintah ke tubuh kalian buat ngerasain sakit itu, sebagai bentuk peringatan bahwa ada bahaya besar yang harus segera ditangani. Disitulah kenapa rasa sakit bisa jadi begitu mendalam, seolah-olah tubuh berteriak meminta perhatian. Meskipun tubuh kita punya pertahanan alami, kayak pelepasan adrenalin yang bisa nambah kekuatan dan menunda sedikit rasa sakit di awal, tapi tetap aja rasa sakit itu nggak bisa dielakkan. Seiring waktu, ketika efek adrenalin mulai mereda, barulah rasa sakit yang sebenarnya terasa semakin jelas, semakin menusuk dan semakin nyata. Setelah tusukan itu, hal pertama yang terjadi adalah tubuh kalian berusaha melawan. Secara otomatis, tubuh akan langsung bereaksi dengan ngeluarin hormon stres yang bikin kalian merasa panik dan waspada dalam hitungan detik. Reaksi fisik ini bisa terlihat jelas. Pupil mata kalian bisa melebar, napas kalian jadi berat dan tersengal, jantung kalian berdegup kencang seakan berusaha mengejar waktu. Tangan mungkin mulai gemetar, keringat dingin muncul tanpa sadar, dan perasaan aneh pun mulai menyelimuti tubuh, antara takut, bingung, dan insting bertahan hidup yang mendadak aktif. Sementara itu, kalian mungkin mulai merasa pusing, lemas, atau bahkan kesulitan bergerak, seolah-olah tubuh belum sepenuhnya menerima apa yang baru saja terjadi. Kejadian ini benar-benar bisa bikin kalian sadar betapa rapuhnya tubuh kita, betapa cepatnya kondisi bisa berubah dari tenang menjadi kacau, dan betapa kerasnya tubuh berusaha bertahan meskipun dalam kondisi yang begitu buruk. Namun yang menarik, ada juga orang yang meskipun terluka cukup parah, tapi mereka tetap bisa bertahan untuk beberapa waktu sebelum akhirnya rasa sakitnya semakin parah dan tubuhnya mulai menyerah.
Ada yang bilang itu karena adrenalin, tapi sebenarnya bukan cuma itu. Ada semacam kekuatan mental yang bisa membuat seseorang tetap bertahan. Semacam dorongan dari dalam diri yang bikin mereka terus berjuang walaupun tubuhnya lagi sekarat. Mungkin kalian pernah dengar cerita-cerita heroik tentang orang yang bisa selamat dari kecelakaan berat ataupun serangan brutal. Bukan hanya karena keberuntungan ataupun fisik yang kuat, tapi juga karena tekad yang luar biasa, keinginan untuk tetap hidup yang bikin tubuh mereka berusaha sekuat tenaga, bahkan ketika batas ketahanan mereka hampir habis. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu berubah. Awalnya begitu tajam dan menusuk, tapi perlahan-lahan mulai terasa berbeda. Biasanya, setelah beberapa detik atau menit, tubuh mulai memberikan reaksi lain. Rasa sakitnya masih ada, tapi mulai terasa lebih tumpul, seperti sesuatu yang terus menekan dari dalam. Bukan karena tubuh kalian udah sembuh, tapi karena tubuh mulai beradaptasi. Sifat alami tubuh kita itu kayak mesin yang dirancang buat ngasih peringatan. Dan saat otak mulai memproses situasi ini, rasa sakitnya berubah bentuk. Kadang terasa seperti nyeri yang menyebar, kadang seperti tekanan berat yang bikin tubuh terasa semakin lemah. Tapi satu hal yang pasti, meskipun rasa sakitnya berubah, itu nggak berarti keadaan membaik. Tantangan sebenarnya justru ada di sini. Seberapa lama tubuh bisa bertahan? Setelah kejadian itu, tubuh bisa mulai mengalami shock. Suhu tubuh bisa turun drastis, tangan dan kaki mulai terasa dingin, dan kepala terasa ringan seolah kehilangan keseimbangan. Organ-organ vital yang tadinya bekerja tanpa hambatan, perlahan-lahan bisa mulai kesulitan berfungsi. Semua itu tergantung pada seberapa dalam tusukan tersebut, bagian tubuh mana yang terkena, dan seberapa cepat tubuh kalian bisa bereaksi. Yang lebih menakutkan lagi, bukan cuma luka fisik yang jadi masalah, tapi juga kondisi mental. Perasaan takut dan cemas bakalan mulai muncul lebih kuat, bikin tubuh kalian makin panik dan kadang bereaksi dengan cara yang gak selalu bisa diprediksi. Bisa makin lemas, bisa makin gelisah, atau bahkan bisa tiba-tiba merasa sangat kelelahan seolah-olah tubuh menyerah. Tapi semua itu nggak langsung selesai begitu aja kan? Setelah rasa sakit mulai mereda, perjalanan penyembuhan baru dimulai. Proses ini nggak instan dan kadang jauh lebih sulit dari yang dibayangin. Gak jarang, luka akibat tusukan memerlukan waktu yang cukup lama untuk benar-benar pulih. Bukan cuma soal menutupnya luka di permukaan kulit, tapi juga bagaimana tubuh memperbaiki jaringan yang rusak di dalam. Bisa jadi, tubuh kalian bakal mengalami efek samping seperti infeksi yang bikin rasa sakitnya datang lagi, perdarahan yang belum berhenti sepenuhnya, atau bahkan jaringan tubuh yang rusak permanen, bikin bagian yang terkena nggak bisa berfungsi seperti semula. Penyembuhan bukan hal yang mudah, karena bukan cuma fisik yang harus pulih, tapi juga mental. Bahkan setelah tubuh kalian sembuh secara medis, ada jejak trauma yang mungkin tetap ada, baik secara fisik maupun emosional. Bekas luka mungkin mengingatkan kalian pada kejadian itu setiap kali melihatnya, dan perasaan takut bisa datang tiba-tiba, bahkan tanpa alasan yang jelas. Ada orang yang bisa bangkit dari luka tersebut, melanjutkan hidup dengan penuh semangat, seolah kejadian itu hanya bagian dari masa lalu yang bisa ditinggalkan. Tapi ada juga yang merasa trauma begitu dalam, kesulitan kembali ke kehidupan normal, dan selalu dihantui oleh rasa takut yang gak mudah hilang. Apapun itu, prosesnya pasti gak mudah dan kadang bisa jauh lebih lama dari yang kita bayangin. Terkadang tubuh sembuh lebih cepat daripada hati dan pikiran. Kadang yang tersulit bukan rasa sakitnya, tapi menerima bahwa semuanya sudah terjadi dan gak ada cara untuk mengulang kembali. Tapi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Rasa sakit yang datang begitu mendalam dan mengagetkan itu seolah mengingatkan kita bahwa hidup itu penuh dengan kejutan dan gak semuanya menyenangkan. Terkadang kita gak tahu kapan dan bagaimana hal-hal buruk bisa terjadi, seberapa siap pun kita merasa. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menghadapi dan bertahan. Gimana kita memilih untuk merespon setiap rasa sakit yang datang. Kejadian seperti ini bisa jadi pelajaran berharga tentang betapa pentingnya menjaga diri, tetap waspada dan memahami bahwa tubuh kita punya batas, tapi juga punya kekuatan luar biasa untuk bertahan. Lebih dari itu, ini juga mengajarkan kita buat nggak pernah menyerah ketika menghadapi cobaan. Karena di balik setiap luka, ada kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Gimana menurut kalian?
punya pendapat, atau punya pengalaman sendiri tentang rasa sakit atau kejadian yang bikin kalian melihat hidup dari sudut pandang berbeda. Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton.